with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Bagi masyarakat Toraja, upacara kematian atau Rambo Solo bukan cuma soal kesedihan, tetapi juga tentang mengantar orang yang kita sayangi ke tempat yang damai. Dan salah satu tradisi yang paling menyentuh hati dalam acara ini adalah Mak Badong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lastri Fon. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu kearifan lokal yang ada di Tanah Toraja, khususnya di Lembang Silanan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, yaitu Badong Tua Silanan. Mungkin kita sering melihat tari badong di Toraja, akan tetapi badong tua dari Silanan ini punya ciri khas tersendiri yang membuat berbeda dari yang lainnya. Pertama, dari segi bahasanya. Badong ini memakai bahasa Toraja yang kuno, yang sangat halus dan penuh perumpamaan. Jadi, tidak semua anak muda zaman sekarang langsung mengerti arti dari apa yang diungkapkan dari Mak Badong ini. Kedua, dari segi nadanya. Lagu atau nyanyian dari Badong Silanan ini punya cengkok suara yang lebih berat, terdengar sangat sakral, dan betul-betul menyentuh perasaan orang yang mendengarnya. Dalam tradisi Mak Badong ini, siapa saja boleh ikut masuk ke dalam lingkaran itu, mulai dari anak-anak, anak muda, bapak-bapak sampai ibu-ibu, semuanya melebur jadi satu. Tetapi memang kebanyakan yang ikut dalam lingkaran itu adalah orang tua atau tertua di dalam kampung tersebut. Nah, ada satu hal yang paling unik dan wajib kita perhatikan. Ibu-ibu yang ikut dalam lingkaran ini memakai kain penutup kepala khas yang disebut lulung. Bukan cuma itu, di atas lulung mereka juga membawa tas tradisional yang disebut sepu dengan cara dijunjung di atas kepala atau majunjung sepu. Kegiatan Mak Badong, para peserta atau Pak Badong menyanyikan syair-syair Kadong Badong dalam bahasa Toraja. Syair-syair tersebut menceritakan perjalanan hidup mendiang yang sedang dilaksanakan upacara pemakamannya. Kadong Badong dalam bahasa simboliknya menggambarkan cerita tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah kematian dari mendiang yang telah meninggal. Saat upacara, penyampaian syair oleh Induk Badong, pesannya simbolis, memiliki makna mendalam bagi semua yang hadir. Syair Badong menggambarkan perjalanan hidup mendiang yang telah meninggal dan saat itu sedang diupacarakan. Adapun nama-nama untuk setiap batasan pentunuan untuk setiap orang yang akan dibadongkan seperti Mak Kampan Patomali dengan pentunuan 2, Benjan Alang dengan pentunuan 4, Benjan Pajlajura dengan pentunuan 8, Anak Rapasan dengan pentunuan 12, dan Rapasan dengan pentunuan 16 ke atas. Syair Badong tidak bisa dibuat secara lisan ketika kita tidak melihat terlebih dahulu latar belakang kehidupan dari orang yang meninggal. Badong Tua Silanan adalah cara indah masyarakat Toraja,
khususnya bagi masyarakat Silanan, untuk menjaga sejarah hidup seseorang agar tidak pernah untuk dilupakan. Zaman boleh makin modern, tetapi kearifan lokal seperti ini harus tetap kita jaga dan harus kita tetap banggakan. Perkenalkan, nama saya Yulifa Emanuela dengan NIM 223118041. Di sini saya akan memperkenalkan kearifan lokal dari daerah saya, yaitu tenun dari Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja. Lembang Tonglo merupakan salah satu wilayah yang masih terus menjaga tradisi, budaya, dan kearifan lokalnya. Salah satu kearifan lokal yang masih terus berkembang hingga saat ini adalah kerajinan tenun. Tenun merupakan kearifan lokal masyarakat yang tidak hanya mengandung nilai keindahan, tetapi juga mengandung nilai budaya, ketekunan, keterampilan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui video ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat tentang tenun sebagai identitas budaya dari Lembang Tonglo. Kegiatan menenun di Lembang Tonglo mulai dikembangkan sejak tahun 2012. Sejak saat itu, masyarakat mulai belajar dan mengembangkan keterampilan menenun sebagai salah satu upaya untuk menciptakan karya lokal sekaligus menjaga keberadaan budaya daerah. Hingga saat ini, kegiatan menenun terus berkembang dan menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh masyarakat Lembang Tonglo. Sebagai bentuk pengembangan dan pelestarian kerajinan tenun, Lembang Tonglo memiliki sentra tenun yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk menghasilkan kain tenun. Sentra ini menjadi wadah bagi para penenun untuk berkarya, meningkatkan keterampilan, serta memperkenalkan hasil tenun kepada masyarakat luas. Keberadaan sentra tenun di Tonglo juga mendapat dukungan dari pemerintah melalui berbagai bantuan, seperti bantuan benang dan alat tenun bukan mesin atau TBM. Dukungan tersebut membantu para penenun dalam menjalankan proses produksi sehingga kegiatan menenun dapat terus berkembang dan berjalan. Dalam proses pembuatannya, kain tenun membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan. Para penenun harus melalui beberapa tahapan, mulai dari mempersiapkan benang, mengatur warna dan motif, hingga proses menenun menggunakan alat tenun. Setiap kain yang dihasilkan memiliki nilai tersendiri karena dibuat melalui proses yang membutuhkan ketekunan. Tenun Lembang Tonglo memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat kita lihat dari proses pembuatannya, seperti nilai kerja keras, kesabaran, kreativitas, tanggung jawab, dan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah. Selain itu, tenun juga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Lembang Tonglo. Demikian pengenalan mengenai kearifan lokal tenun dari Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja. Mari bersama-sama mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan bagi generasi selanjutnya.